Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algi Erwangga Putra dengan NIM 1301183458 kelas IF 4201. Di sini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas besar mata kuliah dasar analisis algoritma dengan penyampaian materi dynamic programming dan membahas sedikit soal atau contoh soalnya. Langsung saja. Pengertiannya, pemrograman dinamis atau dynamic programming adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah, step, atau tahapan stage sedemikian rupa sehingga solusi dari permasalahan ini dapat dipandang dari serangkaian keputusan-keputusan kecil yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Penyelesaian persoalan dengan pemrograman dinamis ini akan menghasilkan sejumlah hingga pilihan yang mungkin dipilih. Lalu, solusi pada setiap tahap-tahap yang dibangun dari solusi pada tahap sebelumnya. Dan dengan metode ini, kita menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Karakteristik dynamic programming. Persoalan yang pertama adalah persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau stage yang pada setiap tahapnya hanya dapat diambil satu keputusan. Yang kedua, masing-masing tahapan terdiri dari sejumlah status atau state yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut. Jumlahnya bisa berhingga atau tak berhingga. Hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Lalu yang keempat, ada ongkos atau cost pada suatu tahap meningkat secara teratur dengan bertambahnya jumlah tahapan. Dan yang kelima, ongkos pada suatu tahapan bergantung pada ongkos tahapan-tahapan yang sudah berjalan dan ongkos pada tahapan tersebut. Yang terakhir, keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Langkah-langkah pengembangan dynamic programming. Yang pertama adalah karakteristikan struktur solusi optimal. Dan yang kedua, definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Dan yang ketiga, hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur. Dan yang terakhir, konstruksi solusi optimal. Lalu ada kelebihan dynamic programming. Nah, di sini kelebihannya adalah mengoptimalkan penyelesaian suatu masalah tertentu yang diuraikan menjadi sub-masalah yang lebih kecil yang terkait satu sama lain, dengan tetap memperhatikan kondisi dan batasan masalah tersebut. Dan yang kedua, proses pemecahan suatu masalah yang kompleks menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil, membuat sumber permasalahan dalam rangkaian proses masalah tersebut menjadi lebih jelas untuk diketahui. Dan yang ketiga, pendekatan dynamic programming dapat diaplikasikan untuk berbagai macam masalah pemrograman matematik, karena dynamic programming cenderung lebih fleksibel daripada teknik optimasi lain. Untuk kekurangan dynamic programming sendiri, penggunaan dynamic programming jika tidak dilakukan secara tepat akan mengakibatkan ketidakefisienan biaya maupun waktu. Karena dalam menggunakan dynamic programming diperlukan keahlian, pengetahuan, dan seni untuk merumuskan suatu masalah yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan penetapan fungsi transformasi dari permasalahan tersebut. Nah, untuk metodenya sendiri terdapat dua metode, yaitu metode forward atau maju, yaitu menghitung jarak ke depan, dan metode backward atau mundur, menghitung jarak ke belakang. Nah, di sini saya memiliki salah satu contoh soal, dan di sini terdapat gambar sebagai penjelasnya. Langsung saja, pada suatu negara memiliki 7 kota dengan jarak yang berbeda-beda. Satu keluarga ingin berlibur dari kota A
menuju kota G. Keluarga tersebut menginginkan rute terpendek yang dapat ia lewati. Nah, soalnya itu, tentukan rute terpendek tersebut. Nah, pada soal ini, saya akan menggunakan metode forward atau metode maju. Langsung saja. Untuk tahap pertamanya, tahap pertama ini kita hanya melihat jarak selanjutnya dari kota A. Nah, di sini terdapat tiga simpul atau tiga kota. Nah, kita asumsikan kota itu menjadi simpul. Nah, terdapat tiga simpul untuk jalur pertama yang akan dilewati. Nah, jarak dari simpul A menuju simpul B itu adalah 4, dan simpul A menuju simpul C 8, simpul A menuju simpul D adalah 7. Nah, untuk tahap pertama ini hanya menganalisis atau hanya memperhatikan jarak saja dari kota A menuju kota selanjutnya. Nah, dan pada tahap 2 ini kita akan menentukan jalur selanjutnya yang akan dilewati, yaitu jalur ketiga. Di sini ada simpul E dan simpul F. Nah, untuk menuju ke simpul E atau F ini terdapat 3 jalur, yaitu dari simpul B, simpul C, dan simpul D. Nah, untuk menuju ke masing-masing ini kita akan mengambil rute terpendeknya. Sebelum memutuskan untuk mengambilnya, kita memiliki sedikit rumus untuk menentukan jarak terpendek. Nah, langsung saja kita akan mengasumsikan I adalah jarak dari simpul A menuju simpul B, simpul C, dan simpul D, atau simpul C, B, C, D. Nah, untuk menentukan jarak terpendek menuju simpul E, di sini kita akan mengambil nilai minimal atau jarak minimal dari jarak terpendek ke I. Jarak terpendek ke I berarti dari kota A menuju ke kota simpulnya ke I. Dan ditambah jarak terpendek simpul I menuju simpul E. Nah, di sini langsung saja kita akan mengambil nilai minimal atau jarak minimal dari simpul E. Kita akan mengambil simpul pertama, yaitu simpul B. Jarak terpendek ke simpul B. Jarak terpendek ke simpul B itu dari simpul A menuju simpul B yaitu 4. Nah, maka kita tulis di sini 4 dijumlahkan dengan jarak terpendek dari simpul B ke simpul E, yaitu 9. Dari simpul B menuju simpul E, 9. Nah, dijumlahkan menghasilkan nilai 13. Lalu, kita mengambil simpul C. Jarak terpendek dari simpul C adalah 8 dari simpul A. Nah, dijumlahkan dengan jarak terpendek simpul C ke simpul E, yaitu 3, menghasilkan nilai 11. Lalu simpul D. Jarak terpendek ke simpul D adalah 7 dari kota A, dari simpul A. Dan dijumlahkan dengan jarak terpendek simpul D menuju simpul E, yaitu 8. Maka 7 ditambah 8 adalah 15. Nah, dari hasil ini kita akan mengambil nilai minimal atau jarak minimal. Kita mendapatkan nilai 11 sebagai nilai terpendek atau nilai terkecil. Nah, nilai 11 ini kita dapatkan dari simpul C. Maka untuk menuju ke simpul E ini kita akan melalui simpul C terlebih dahulu. Karena simpul C merupakan nilai yang paling terkecil atau jarak yang paling terkecil untuk menuju ke simpul E. Nah, lalu tahap 2 selanjutnya yaitu menentukan jarak untuk menuju jarak terpendek menuju simpul F. Nah, kita asumsikan kembali I adalah simpul B, C, dan D. Untuk simpul F dapat dicapai melalui simpul B, C, D dengan cara yang sama seperti mencari jarak terpendek pada simpul E. Nah, kita akan mengambil nilai minimal juga atau nilai minimum juga dari penjumlahan antara jarak terpendek ke I dijumlahkan dengan jarak terpendek ke simpul I
jarak terpendek simpul I ke simpul F, mohon maaf. Nah, langsung saja kita akan mengambil simpul B terlebih dahulu. Jarak terpendek menuju simpul B yaitu 4 dari simpul A dijumlahkan dengan jarak terpendek ke simpul B menuju simpul F yaitu 16, maka menghasilkan nilai 20. Lalu kita mengambil simpul C, jarak terpendek menuju simpul C adalah 8 dan dijumlahkan dengan jarak terpendek simpul C menuju simpul F adalah 9, menghasilkan nilai 17. Lalu untuk simpul D, jarak terpendek ke simpul D adalah 7 dari simpul A dan dijumlahkan jarak terpendek dari simpul D menuju simpul F adalah 8 dan menghasilkan nilai 15. Nah, dari hasil ini kita mendapatkan nilai 15 sebagai nilai paling kecil atau merupakan jarak paling terpendek menuju simpul F. Nah, nilai 15 ini kita dapatkan dari simpul D. Nah, jadi untuk menuju ke simpul F itu rute terpendeknya melalui simpul D. Nah, maka kita dapatkan jarak terpendek dari simpul A menuju simpul E itu adalah 11 melalui simpul C. Dan jarak terpendek dari simpul A menuju simpul F itu 15 melalui simpul D. Ini akan kita gunakan untuk mencari rute terpendek menuju ke kota G, yaitu pada tahap 3 berikut. Langkah yaitu merupakan langkah terakhir dari perhitungan simpul, yaitu untuk menuju ke kota G. Dapat dicapai melalui simpul E dan simpul F dengan cara yang sama pada tahap 2 sebelumnya. Nah, untuk nilai terpendek dari simpul E dan F ini setelah kita dapatkan, seperti yang sebelumnya, yaitu untuk simpul E ini jarak terpendeknya adalah 11 melalui simpul C dan simpul F jarak terpendeknya adalah 15 dari simpul D. Nah, di sini kita juga akan mengambil nilai minimal dari simpul E dan simpul F. Nah, untuk pertama kita akan mengambil dari simpul E terlebih dahulu. Nilai terkecil atau terpendek dari simpul E itu adalah 11 dijumlahkan jarak dari simpul E menuju simpul G itu 7 dan ketika jumlahkan menghasilkan nilai 18 dan lalu mengambil simpul F, yaitu nilai terpendeknya 15 dijumlahkan dengan jarak dari simpul F menuju simpul G, yaitu menghasilkan nilai 23. Nah, dari hasil ini kita mendapatkan nilai 18 sebagai nilai terkecil atau jarak terpendek untuk menuju ke kota G. Nah, nilai ini didapatkan dari simpul E. Nah, maka untuk menuju ke kota G, kita akan melalui kota E terlebih dahulu atau simpul E terlebih dahulu. Nah, jarak terpendek dari simpul A ke simpul G adalah 18 melalui simpul G. Nah, untuk kesimpulannya, dari ketiga tahap tersebut dapat kita simpulkan bahwa rute terpendek yang dapat ditempuh dari simpul A ke simpul G adalah A menuju ke kota C tahap pertama dan dari kota C atau simpul C menuju ke simpul E untuk tahap kedua dan tahap ketiganya dari simpul E menuju simpul G. Nah, ini adalah rute terpendek yang kita dapatkan dari metode forward atau metode maju. Mungkin segitu, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang pemahaman dalam penjelasan atau penyampaian saya. Semoga bisa dapat dipahami dan ilmunya bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.